ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang?
Kalau diperlukan, Pun akan juga membawa ijazah. kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK
Sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah? Saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan
dengan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA.
universitas semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah,
saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan.
Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik.
Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap. Tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan
Majelis Hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri
tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak.
yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau
memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden
Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah.
Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap. Tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat
menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat
Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh
penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Nah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung, mari, Jess.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek
yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk
menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai.
Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan
menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama, ya, belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3, ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar.
Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini
hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah
kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Nah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.
Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini.
Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. siap. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu
lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni
agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini, dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya?
Kalau Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai, lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. siap. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya.
untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya
konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya
diharuskan membawa ijazah asli ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi
Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan Majelis Hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan.
Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik.
Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara, jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan
Majelis Hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri
tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak.
yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau
memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden
Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah.
Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat
menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat
Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh
penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek
yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk
menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan.
Setelah persidangan, YBI mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI
Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada
publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan.
Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Ya, deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup
dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama, ya, belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3, ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik.
Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan.
Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang
atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat, ya martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga
maksud kami YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik
yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator
agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi.
Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo,
tergugat 3 SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi
kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan
oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu, seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri, atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini, dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita
berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai, lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal
di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Nah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya
secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan.
pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin
itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak
terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya
menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Nah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap,
tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun
ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini
yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak
kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses
calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat
Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut,
namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak
penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara
tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan
ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih Jess Bandung. Mari Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi
di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap
konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan.
Setelah persidangan, YBI mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI
Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada
publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan.
Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Maksud kami YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Humas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup
dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama, ya, belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3, ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, terima kasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik.
Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan.
Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan
ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama, ya, belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga
Maksud kami YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik
yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator
agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi.
Bambang Arianto selaku Humas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo,
tergugat 3 SMA Negeri 6 Jakarta dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi
kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan
oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu, seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri, atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini, dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita
berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal
di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya
secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan.
pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri. Ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin
itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan. Ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak
terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Ya, deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya
menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap
tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja
terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni
kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak
kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses
calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat
Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut,
namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak
penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara, jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara
tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya, terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap. Tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan
ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi
di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap
konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan.
Setelah persidangan, YBI mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Ya, deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI
Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada
publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan.
Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup
dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama, ya, belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi. Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3, ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif, ya, dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik.
Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan.
Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan
ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung. Mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga
Maksud kami YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik
yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya 1, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator
agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi.
Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo,
tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi
kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi, kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini, kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan
oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu, seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri, atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini, dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita
berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak ya? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. siap. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal
di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga diri. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi YB Irfan menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya
secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Mediasi. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan.
pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin
itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap. Tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika. Ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih, Jess, Bandung, mari, Jess. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak
terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya
menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, jadi laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap,
tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mangkir dalam persidangan mediasi dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 7 Mei. Jokowi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Setelah persidangan, YB Irfan mengatakan Jokowi justru berharap agar mediasi dihentikan. Mantan wali kota Solo itu enggan menempuh jalur damai. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gugatan ini bisa diketahui saat perkara dilanjutkan ke persidangan. Menurut YB Irfan, dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Dia khawatir jika perkara ini tidak berlanjut ke persidangan, maka akan terus menjadi bola liar. Kliennya merasa diserang atas kehormatan, harkat martabat, dan nama baiknya. YB Irfan kembali menegaskan Jokowi juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli di depan publik. Permintaan ini disampaikan pada mediasi sebelumnya. Meski diminta oleh mediator Profesor Adi Sulistiono hadir secara langsung, Jokowi memilih untuk tidak hadir dalam mediasi hari ini. YB Irfan mengungkap bahwa kliennya tersebut tak perlu hadir langsung. Meski tidak berkenan hadir, Jokowi juga, maksud kami YB Irfan, menolak anggapan kliennya tidak beritikat baik dengan diberikannya kuasa khusus. Menurutnya ini sudah merupakan itikat baik menjalani proses mediasi. Bambang Arianto selaku Mas PN Solo menjelaskan bahwa secara prinsip semua tergugat diharuskan hadir secara langsung dalam mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, pasal 6 dalam peraturan tersebut memberikan pengecualian di mana prinsipal diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukum jika terdapat kondisi tertentu seperti sedang melaksanakan tugas negara, sakit, berada di luar negeri atau dalam pengampuan. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun
ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta maupun presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli, ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini
yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak, yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak